Bab 2092. Gema dari tangan tak terlihat. Tempat peristirahatan. Planet Mirage. Pintu cahaya dari Nexus membuang mereka bukan di tempat yang netral, melainkan di sebuah planet ilusi di perbatasan Immortal Realm dan Ghost Realm. Planet ini dikenal sebagai Mirage, tempat di mana realitas dan khayalan berbaur, dan hukum alam berubah-ubah sesuai dengan kepercayaan pengunjung terkuat di wilayah tersebut. Mereka mendarat di sebuah oasis di tengah padang pasir yang berubah warna. Air di kolam oasis itu memantulkan bukan langit, tetapi kenangan mereka yang paling dalam. Wang Lin melihat dirinya yang masih muda di kampung halamannya, sementara Limuan melihat dirinya terbaring di dalam peti es. Tempat yang tidak stabil, gumam Wang Lin, menarik Limuan menjauh dari kolam. Aura Heaven Tramplingnya dengan tegas menegaskan hukum realitas di sekitar mereka membuat pasir berhenti berubah warna dan oasis stabil. Wang Lin, Limuan memegang lengannya, suaranya rendah. Apa yang dikatakan nenek penenun tentang tangan tak terlihat? Apakah kau percaya? Wang Lin berdiri diam, matanya menerawang ke cakrawala yang berkilauan karena panas. Aku selalu merasa bahwa perjalananku terlalu penuh dengan kebetulan yang tepat. Bertemu dengan master yang tepat, mendapatkan pusaka yang tepat, bahkan menemukan bahan untuk membangunkanmu. Seolah-olah ada sebuah skenario yang sudah ditulis. Dia mengepalkan tangannya, tapi aku selalu mengira itu adalah takdir atau ujian dari langit. Sekarang, setelah mencapai Heaven Trampling dan melihat di balik tabir realitas, aku mulai bertanya, siapa yang menulis skenario itu? Memeriksa jejak, duduk di bawah naungan pohon palem yang baru saja ia stabilkan, Wang Lin mengeluarkan dua petunjuk dari nenek penenun, benang emas, Font of Origin, dan benang perak peta, First Library. Dia fokus pada benang emas terlebih dahulu. Dengan menyuntikkan kesadarannya, benang itu terbuka menjadi peta 3 dimensi yang menunjukkan lokasi Font of Origin. Tempat itu berada di Heart of the Cosmic Storm, sebuah wilayah berbahaya di antara Four Realms yang penuh dengan sisa-sisa Dao yang bergejolak dari perang kuno. Tempat ini terlalu sempurna, bisik Limuan. Seperti umpan. Wang Lin mengangguk, tapi umpan yang kita butuhkan. Jika benar ada yang memanipulasi kebangkitanmu, Font of Origin mungkin bisa memisahkan pengaruh asing dari jiwamu tanpa merusakmu. Matanya berbinar dingin. Atau, justru itulah yang mereka inginkan, agar kita pergi ke sana. Dia beralih ke benang perak. Peta menuju First Library lebih abstrak. Itu bukan lokasi fisik, melainkan urutan ritual. Untuk membuka jalan ke First Library, seseorang harus 1. Mengumpulkan air mata dari penyesalan abadi dari Ghost Realm. 2. Mendapatkan napas dari nafas pertama dari bagian paling murni Immortal Realm. 3. Membakar dokumen dari janji yang diingkari dari Mortal Realm yang paling korup. 4. Melakukan ritual di Crossroads of Forgotten Oaths, tempat di mana sumpah-sumpah kosmik terlupakan. Pengetahuan, gumam Wang Lin. Kita butuh jawaban, dan First Library mungkin memilikinya, tapi ritual ini juga terasa seperti sebuah tes atau perangkap. Kedatangan tamu tak diundang. Saat mereka berdiskusi, angin padang pasir tiba-tiba berhembus kencang, membawa butiran pasir yang berubah menjadi huruf-huruf dan simbol sebelum berhamburan lagi. Sebuah pesan. Wang Lin, pemegang benih, kita perlu bicara. Suara itu dingin, impersonal, dan berasal dari mana-mana. Bukan ancaman tapi pernyataan. Wang Lin berdiri, melindungi Limuan di belakangnya. Tunjukkan dirimu. Di depan mereka, pasir membentuk sebuah singgasana, dan di atasnya duduk seorang pria dengan jubah yang terbuat dari jaring laba-laba bintang. Wajahnya tampan tetapi tanpa ekspresi, matanya seperti dua kalkulator yang terus memproses data. Di pangkuannya ada sebuah buku terbuka yang halamannya kosong, tetapi tulisan terus muncul dan menghilang seiring waktu. Aku adalah Archivist of the Scripted Fate, kata pria itu, tanpa memperkenalkan diri lebih lanjut. Aku mengawasi naskah sementara untuk alam semesta ini. Naskah? Tanya Wang Lin, waspada. Setiap makhluk hidup memiliki garis takdir, tapi ada beberapa karakter istimewa yang takdirnya terlalu berpengaruh terhadap stabilitas kosmik. Untuk mereka, sebuah naskah sementara ditulis serangkaian, kemungkinan terpandu untuk memastikan mereka berkembang ke arah yang diinginkan oleh atasan saya. Archivist itu menatap Wang Lin tanpa berkedip. Kau adalah salah satunya, dan kebangkitan Limuan adalah adegan kunci dalam naskahmu. Wang Lin merasa darahnya mendidih, tapi dia menahan diri. Siapa atasanmu dan apa yang mereka inginkan? Atasanku adalah konsilium dari Equilibrium Weavers, jawab Archivist.
Mereka bukan dewa, bukan pencipta, tapi pengatur. Tugas mereka adalah mencegah alam semesta dari kehancuran sendiri, biasanya dengan menyesuaikan takdir individu kunci. Mereka menulis naskah, dan aku yang mengawasi pelaksanaannya. Dia membalik halaman buku kosongnya. Tiba-tiba, gambar-gambar muncul. Wang Lin kecil yang menemukan jade sederhana yang membawanya ke jalan kultivasi. Wang Lin bertemu dengan si Leilin. Wang Lin mendapatkan warisan tertentu. Semuanya terlihat seperti kebetulan. Ini semua direkayasa, desis Wang Lin. Tidak direkayasa, dipandu, koreksi arkivis. Kami tidak menciptakan kekuatanmu. Kami hanya memastikan kau berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat untuk memicu potensimu. Seperti seorang tukang kebun yang memangkas dahan agar pohon tumbuh lurus. Dan kebangkitan Wan Er? Tanya Wang Lin, suaranya mulai bergetar. Itu adalah adegan klimaks di bab pertama naskahmu, kata arkivis datar. Dengan membangunkannya, kau menyelesaikan arc cintamu, mencapai kepenuhan emosi, dan menguatkan jiwamu untuk tantangan selanjutnya kontak dengan era Dao primal, dan kemungkinan mencapai Heaven Sundering. Kemarahan yang dibekukan. Wang Lin terdiam. Seluruh perjuangannya, air matanya, keputusasaannya selama ribuan tahun, direduksi menjadi sebuah adegan dalam sebuah naskah. Itu penghinaan yang tak terkatakan. Tapi dia bukan lagi pemuda panas darah. Dia adalah Heaven Trampling Expert. Dia menekan amarahnya, mengubahnya menjadi es yang tajam di dadanya. Kenapa sekarang kau menemuiku? Kenapa mengungkap ini? Tanya Wang Lin, suaranya dingin menusuk. Karena kau keluar dari naskah, jawab arkivis. Untuk pertama kalinya ada sedikit emosi frustrasi di suaranya. Perjalananmu ke Nexus, interferensimu dengan era Dao Primal, penutupan retakan dengan paradoks. Itu tidak ada dalam naskah. Kau telah menjadi variabel bebas. Itu berbahaya bagi equilibrium. Arkivis menatapnya. Aku diutus untuk menawarkan dua pilihan. Pilihan satu, kembali ke naskah. Kami akan membimbingmu dengan lembut menuju Heaven Sundering melalui jalan yang aman dan terprediksi. Kami bahkan bisa meningkatkan kualitas kehidupan Limuan, memastikan tidak ada efek samping dari kebangkitannya. Dan pilihan dua, tanya Wang Lin, sudah bisa menebak. Pilihan dua, kau menolak. Kami akan mencabut status karakter terpandumu. Kau akan kehilangan semua, kemudahan takdir. Lebih buruk lagi, karena engkau telah menyentuh hukum tingkat tinggi, kau akan menarik perhatian entitas yang kurang bersahabat dibanding kami. Dan yang terpenting, matanya beralih ke Limuan. Penopang takdir yang menahan efek samping kebangkitannya akan dicabut. Dia bisa merosot, ingatannya rusak, atau bahkan jiwanya kembali ke keadaan tidur. Limuan menggenggam tangan Wang Lin erat-erat. Wajahnya pucat tapi tidak takut. Tepat di antara palu dan landasan. Wang Lin tertawa. Tertawa dingin, sinis, penuh dengan kegeraman yang tertahan. Jadi, ini pilihannya. Menjadi boneka yang bahagia, dengan tali takdir, atau menjadi orang merdeka, yang menyaksikan orang yang dicintai menderita. Dia menggeleng. Kalian, para pengatur, sangat licik. Kalian memberikan ilusi pilihan. Arkivis tidak membantah. Itulah realitas kosmik, Wang Lin. Bahkan Heaven Trampling pun ada dalam sistem yang lebih besar. Hanya dengan mencapai Heaven Sundering sejati bukan versi terpandu kami, kau bisa mulai memotong talinya. Tapi apakah kau sanggup membayar harganya? Dia berdiri. Buku di tangannya menutup. Kau punya waktu 1 putaran bulan di planet ini sekitar 30 hari lokal untuk memutuskan. Selama itu, efek perlindungan pada Nyonya Li masih berlaku. Setelah itu, konsekuensinya akan mulai. Sebelum menghilang, arkivis memberikan petunjuk terakhir. Jika kau memilih untuk memberontak, carilah sang pemotong benang. Tapi hati-hati, dia bukan sekutu. Dia adalah kekacauan berjalan. Dia memotong takdir baik dan jahat tanpa pandang bulu. Pasir berhamburan, dan arkivis lenyap. Rencana pemberontakan. Setelah kepergiannya, Wang Lin dan Limuan duduk dalam keheningan yang tegang. Wang Lin, Limuan akhirnya berbicara, suaranya tegas. Kau tidak boleh menerima perbudakan mereka, bahkan jika untukku. Aku tahu, jawab Wang Lin, matanya berkobar dengan tekad baru. Menerima berarti mengakui bahwa cintaku padamu, perjuanganku, semua itu adalah palsu. Itu tidak bisa diterima. Dia berdiri, energinya bergejolak. Kita memiliki waktu 30 hari. Kita harus melakukan 2 hal sekaligus. Memperkuat diriku untuk mencapai Heaven Sundering yang sejati dan mencari cara untuk menstabilkan jiwamu tanpa bergantung pada takdir mereka. Dia melihat 2 petunjuk di tangannya. Font of Origin dan First Library. Kita butuh keduanya, tapi kita harus bergerak cepat, dan kita harus berasumsi bahwa konsilium akan mengawasi dan menghalangi kita. Memulai pengejaran.
Hari pertama, mereka meninggalkan planet Mirage. Wang Lin menggunakan teknik Shadow of the Trampled Heaven untuk menyembunyikan jejak takdir mereka, sebisa mungkin sebuah teknik yang dia kembangkan secara intuitif setelah mendengar kebenaran pahit itu. Tujuan pertama, Ghost Realm, untuk mengumpulkan air mata dari penyesalan abadi. Mereka tiba di perbatasan Ghost Realm, sebuah wilayah bernama Plains of Lingering Regret. Di sini, arwah-arwah yang penuh penyesalan mengembara selamanya, menangis air mata yang terbuat dari esensi jiwa mereka. Tapi begitu mereka tiba, mereka menyadari sesuatu yang salah. Plains of Lingering Regret biasanya dipenuhi dengan erangan dan tangisan. Hari ini, hening, di tengah padang, berdiri seorang wanita dengan gaun dari kabut abu-abu, wajahnya tertutup kerudung. Di tangannya, dia memegang sebuah guci kecil yang berisi cairan biru pucat air mata yang telah dikumpulkan. "Aku adalah Collector of Sorrows," kata wanita itu, suaranya seperti angin melalui batu nisan. "Arkivis mengirimku. Air mata yang kau butuhkan sudah kukumpulkan. Ambillah dengan satu syarat." "Syarat apa?" tanya Wang Lin waspada. "Tinggalkan Ghost Realm dan jangan kembali selama 1000 tahun. Di sini ada terlalu banyak variabel yang bisa mempengaruhi takdirmu," jawab kolektor. "Ini adalah penghalang halus. Mereka memberikan apa yang dibutuhkan, tapi dengan kondisi yang membatasi pergerakan dan kemungkinan mendapatkan petunjuk lain." Wang Lin tersenyum tipis. "Terima kasih atas kebaikanmu." Dia menerima guci itu, tapi alih-alih pergi, dia mengulurkan tangan dan menyentuh tanah Plains of Lingering Regret. Dia menggunakan pemahaman barunya tentang takdir dan naskah. Dia merasakan jejak-jejak takdir yang terputus dari arwah-arwah di sini. Dia tidak mengambil air mata tambahan, dia mencuri pola penyesalan mereka. "Sekarang kita punya cetak biru, air mata," bisiknya pada Limuan. "Aku bisa mereplikasinya dengan esensi jiwaku sendiri nanti. Mari pergi." Mereka pergi, meninggalkan kolektor yang bingung karena Wang Lin begitu mudah menerima syaratnya. Serangan pertama, di perjalanan menuju Immortal Realm untuk napas, dari nafas pertama mereka disergap. Bukan oleh makhluk hidup, tapi oleh serangkaian bencana kebetulan yang mustahil. 1. Sebuah meteor dari ruang hampa tiba-tiba mengubah arah dan menuju ke mereka. 2. Sebuah badai spatial rift terbentuk tepat di jalur mereka. 3. Bahkan hukum gravitasi lokal tiba-tiba meningkat 100 kali lipat, mencoba menghancurkan mereka. Ini adalah editing realitas, tingkat rendah, oleh Arkivis dan timnya. Mereka memanipulasi probabilitas untuk menciptakan kecelakaan. Wang Lin menyeringai. Jadi begini cara mereka memandu takdir. Dengan kecelakaan yang diatur, dia tidak melawan secara frontal. Sebaliknya, dia mengeluarkan sisa-sisa benang paradoks yang masih melekat di jiwanya dari pengalaman di era primal. Dia tidak menggunakannya untuk menyerang, tetapi untuk membuat dirinya dan Limuan, secara logika, tidak ada untuk sesaat bagi hukum alam yang dimanipulasi. Meteor melewati mereka seperti melalui hantu. Badai spatial rift mengabaikan mereka. Itu adalah trik licik yang memanfaatkan kelemahan sistem manipulasi mereka. Mereka bekerja dengan hukum yang ada. Jika target secara logika tidak ada untuk hukum itu, maka manipulasi jadi tak berguna. Tapi trik itu menguras banyak energi dan memperparah luka paradoks di jiwa Wang Lin. Pertemuan tak terduga. Setelah lolos, mereka tiba di lokasi yang seharusnya menjadi Pure Spring of First Breath di Immortal Realm. Tapi tempat itu sudah dikeringkan. Sama seperti di Ghost Realm, seorang agen konsilium, seorang pria tua dengan kantong pipi menggembung, telah mengambil semua napas pertama dan menawarkannya dengan syarat. Jangan mencari pengetahuan di First Library. Sekali lagi, Wang Lin menerima dengan patuh, tapi diam-diam menyentuh bibir mata air yang kering dan menangkap jejak dari esensi pertama yang pernah ada di sana. Saat mereka akan pergi ke Mortal Realm untuk dokumen janji, sebuah suara tiba-tiba memanggil mereka dari balik pepohonan. "Psst, hei, si pemegang benih yang bandel." Mereka berbalik. Di sana, duduk di dahan pohon adalah seorang gadis muda dengan penampilan berantakan. Rambutnya pirang kusut, dia mengenakan pakaian dari tambalan cahaya warna-warni, dan di tangannya dia memegang gunting besar yang bilahnya terbuat dari cahaya yang dipadatkan dan gagangnya dari tulang yang tidak dikenal. Yang paling mencolok adalah matanya. Satu mata berwarna emas cerah, melihat ke depan. Mata lainnya berwarna abu-abu pudar dan melihat ke arah yang berbeda, seolah memandang sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. "Aku dengar kau sedang mencari sang pemotong benang," kata gadis itu, menyeringai dengan gigi yang tampak terlalu tajam untuk manusia. "Kebetulan sekali, itu adalah aku." Ending cliffhanger Wang Lin segera siaga.
Ini adalah entitas yang bahkan disebut nenek penenun sebagai kekacauan berjalan. "Kenapa kau mencariku?" tanya Wang Lin. "Karena kau menarik." Sang gadis melompat turun, mendarat tanpa suara. "Aku suka benang-benang takdirmu. Sangat tebal, sangat kuat, dan dirajut dengan sangat rapi oleh si arkivis yang membosankan itu." Dia mendekat, mata emasnya menatap Wang Lin penuh selera. "Aku ingin memotongnya dan melihat bagaimana caramu menari tanpa talinya." Dia berputar dan menatap Limuan dengan mata abunya yang aneh. "Dan kamu, wah, kamu adalah simpul yang indah. Semua benang takdir dari berbagai kemungkinan berkumpul padamu dan diikat menjadi satu oleh sesuatu yang sangat kuat. Aku penasaran, jika aku memotong simpulnya, apakah kamu akan terbang ke 1000 arah sekaligus?" Limuan mundur setengah langkah, merasa dingin. "Jangan khawatir, aku belum akan memotong sekarang." Sang gadis tertawa girang. "Aku hanya ingin menawarkan kerjasama. Kau butuh caraku untuk bebas dari naskah mereka, dan aku butuh kau untuk melakukan sesuatu yang sangat, sangat kacau yang akan membuat arsivist itu menangis." Dia mengulurkan tangan, di telapaknya ada sebuah jarum hitam yang terbuat dari kekosongan. "Aku akan membantumu memotong ketergantungan takdir istrimu. Sebagai gantinya, kau harus membawaku ke First Library bersamamu. Di sana ada sebuah buku yang ingin kubaca. Tepatnya, kubakar." Dia tersenyum, tapi matanya sama sekali tidak bersahabat. "Apa katamu, pemegang benih? Mau bermain dengan gunting takdir?"